Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas mulai dari diri modul 2.2 kali ini tentang coaching untuk supervisi akademik, saya Coreni Awana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Aceh Utara. Pada refleksi diri, coaching untuk supervisi akademik modul 2.3 ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang diberikan di LMS. Pertanyaan pertama, selama menjadi guru tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Selama menjadi guru, saya pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ada dua hal yang disupervisi, yaitu administrasi pembelajaran dan proses pembelajaran. Perasaan saya selama proses supervisi berlangsung yaitu saya merasa grogi, cemas, dan khawatir karena merasa belum mengajar secara maksimal, baik dalam menyusun administrasi pembelajaran maupun dalam proses pembelajaran. Saya berpikir bahwa kalau saya masih banyak sekali memiliki kekurangan sehingga takut mengecewakan ketika pelaksanaan supervisi. Pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya saat observasi, di mana pertama saya diobservasi merasa sangat gugup karena perasaan tersebut saya rasakan di dalam hati dan pikiran saya, karena saya takut kalau saya belum bisa maksimal nantinya saat mengajar dan dalam menyusun administrasi pembelajaran. Pengalaman saya pasca observasi, saya mendapatkan banyak masukan yang positif dan ilmu baru dari kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Masukan tersebut saya jadikan sebagai bahan evaluasi bagi diri saya, sehingga secara perlahan-lahan dan pasti saya dapat memperbaiki kekurangan dan saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengajar. Pertanyaan ketiga, menurut Anda bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, sebaiknya seorang supervisor harus bisa menjadi among dan teladan sehingga bisa menjadi relasi bagi pendidik. Supervisor hendaknya menyampaikan dengan jujur keadaan yang sebenarnya yang ditemukan saat proses supervisi kepada pendidik. Supervisor hendaknya melaksanakan supervisi secara demokratis dengan menghargai pendapat dan apa yang telah dikerjakan guru dan memberikan kepada guru kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Sebagai pendidik yang disupervisi hendaknya dapat menerima dengan senang hati masukan dan tanggapan yang diberikan oleh supervisor sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Pertanyaan keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas, dari skala 1 sampai dengan 10, situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Menurut saya, jika saya saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, maka posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan skala 10 adalah di posisi 7. Pertanyaan yang kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Yaitu aspek pemahaman, di mana saya harus dapat memahami materi-materi yang berhubungan dengan apa yang akan disupervisi, materi tentang prinsip-prinsip supervisi, serta langkah-langkah dalam melakukan supervisi yang baik dan ideal. Selanjutnya adalah aspek referensi, di mana saya membutuhkan banyak contoh atau teladan yang bisa dijadikan panutan sebagai seorang supervisor. Referensi tersebut bisa diperoleh dari belajar melalui internet maupun secara langsung bersama supervisor yang sudah memiliki banyak pengalaman. Sebagai supervisor, saya akan harus mengembangkan diri dengan membangun relasi dengan rekan-rekan sehingga mampu menciptakan supervisi yang ideal. Aspek selanjutnya adalah pemahaman. Pengalaman yang diperoleh melalui praktik supervisi di lapangan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki proses supervisi di masa mendatang.
Pertanyaan selanjutnya, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, saya berharap mampu memahami seluruh materi yang ada dalam modul ini, sehingga saya dapat menerapkan dalam praktik baik di lingkungan sekolah. Selain itu juga, saya berharap dapat berkolaborasi bersama rekan sejawat di sekolah maupun di komunitas praktisi untuk dapat menjalankan semua proses dari hasil supervisi sehingga mampu mencapai tujuan bersama. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan dalam modul ini? Kegiatan yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah adanya kolaborasi dalam praktik baik tentang coaching supervisi akademik bersama fasilitator, pengajar praktik, instruktur, dan khususnya rekan-rekan calon guru penggerak. Selanjutnya, materi yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah materi yang sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah selesai mempelajari modul ini. Selanjutnya, manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah di mana saya akan mampu menguasai secara keseluruhan materi yang ada dalam modul ini, sehingga saya dapat menerapkan dengan baik di instansi di mana saya bekerja. Demikianlah refleksi mulai dari diri modul 2.3 kali ini tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.